kasih ya Bu. Iya. Oke, dengan Mbak siapa nih? Saya memperkenalkan diri dulu ya Bu. Iya, baik. Nama saya Tania Eka Saputri, bisa dipanggil Tania aja. Oh, yang Mbak Tania yang kemarin biasa ya? Iya. Oke, yang membuat janji sama saya. Iya. Oke. Jadi longgarnya saya tuh hari ini ya Mbak Tania, mohon maaf karena banyak kesibukan yang lain gitu ya. Kebetulan alhamdulillah kita sama-sama hari ini sama-sama longgar ya, jadi kayak udah jodohnya di hari ini. Iya. Saya juga longgar kok hari ini, makanya bisa. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya nih Mbak Tania ini dari kelas apa nih? Saya ini Bu dari BK1. Oh, BK1 angkatan berapa? Angkatan 2019. 2019 dari semester 5 ya? Iya. Kalau salah semester 5 Bu. Oke, lagi banyak-banyaknya tugas ya Mbak? Benar sekali Bu. Oke, nggak apa-apa, semangat. Nanti juga kalau dikerjain sesuatu nanti juga selesai sendiri kan? Oke, sebelumnya nih saya akan memperkenalkan diri ibu dulu agar Mbak Tania ini tahu. Oke, nama saya itu Ijin Tias. Mbak Tania bisa manggil saya Ibu Tias gitu, atau hanya Bu gitu saja nggak apa-apa. Oke, lalu selanjutnya nih sebelum saya melakukan proses konseling nih, Mbak Tania hari ini sudah sarapan? Tadi saya udah sih Bu. Alhamdulillah. Kalian gimana? Alhamdulillah sudah juga. Oke, sebelumnya nih Bu mau tanya nih, apakah Mbak Tania pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Kalau saya belum pernah Bu. Iya, ini baru pertama kali saya. Sebenarnya saya itu dari kemarin-kemarin gitu dari BP ingin melakukan proses konseling, tapi kayak masih ragu-ragu. Akhirnya hari ini tuh kayak menetapkan hati gitu Bu. Akhirnya buat jalur sana itu. Oke, sebelum melakukan proses konseling, ibu akan memberi apa ya, kayak perjanjian nih, saya dan Mbak Tania membuat janjian nih. Enaknya itu proses konselingnya itu berapa lama? 30 menit atau 35 menit? Ini aja Bu, 30 menit biar pas gitu. Oke, itu sepertinya juga sudah cukup sih. Lalu dalam proses konseling ini tidak bisa dilakukan satu kali pertemuan, 2 kali pertemuan gitu. Bahkan lebih dari 3 juga bisa, karena kan tergantung dari permasalahan yang dialami tadi gitu. Lalu Mbak Tania tadi bilang kalau masih misalkan Mbak Tania ini ragu ya dalam ingin melakukan konseling tadi. Iya. Oke, jadi saya akan menjelaskan jadi di konseling ini, di dalam proses konseling itu ada beberapa asas Mbak Tania. Terutama yang paling diutamakan yaitu asas kerahasiaan. Jadi di sini hanya Ibu dan Mbak Tania yang tahu permasalahan dari Mbak Tania. Jadi saya akan tutup mulut. Sebenarnya tuh saya tuh nggak akan ngomong sama siapa-siapa. Saya hanya saya yang tahu masalah Mbak Tania. Jadi yang nanti kita proses konseling sama yang tadi 20 menit itu cukup emang kita berdua aja, jangan sampai ada yang tahu gitu. Bahkan cerita Mbak Tania maupun identitas Mbak Tania pun juga akan terjaga dari rahasia itu, seperti itu. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi di sini Mbak Tania itu harus terbuka dalam menyampaikan permasalahan. Jadi nanti saya akan bertanya, atau saya itu menjadi fasilitator Mbak Tania ya di sini untuk melakukan untuk memberi bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang Mbak Tania alami. Jadi nanti Mbak Tania itu bisa ngomong harus berceritanya itu harus secara benar-benar sampai benar-benar real gitu, benar-benar kayak sampai pucuknya gitu. Jadi nanti bisa diatasi konsekuensinya tadi. Lalu yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Nah sebelumnya nih Mbak Tania kesini atas dasar diri sendiri mau kesini atau ada paksaan dari teman, karena mungkin Mbak Tania sudah bercerita sama teman, terus teman Mbak Tania nanti bilang oh ibu kan konseling, atau dari Mbak Tania sendiri? Enggak sih Bu, kalau dari saran teman sih enggak. Jadi ya karena kemauanku sendiri juga kan aku melakukan proses ini amat dulu Bu, kayak mikir-mikir dulu akhirnya hari ini. Jadi saya melakukan proses konseling ini atas kemauan saya sendiri tanpa ada suruhan ibaratnya gitu. Oke, atas keinginan di sini berarti ya.
Oke, kalau gitu sebelumnya nih, apakah dari apa yang saya bicarakan tadi, adakah yang menurut Mbak Tania ini masih berganjal atau Mbak Tania ingin menanyakan sesuatu? Eh, atas ini Bu kan tadi Bu menjelaskan nih, konseling itu ada asas-asas itu tadi, kayak ada asas kerahasiaan. Nah sebenarnya alasanku kayak lama banget, kayak mikir-mikir dulu gitu loh, ingin melakukan proses konseling ya karena itu juga sih Bu, apakah kerahasiaan saya, ibarat kalau saya cerita ke ibu apakah ini tuh benar-benar dijaga, ataukah saya bercerita ya kan kayak teman-teman gitu loh, bukan kalau teman aku cerita ke teman nanti temanku cerita ke teman-teman gitu Bu, sampai Iya. semua orang itu tahu. Iya, jadi memang tidak bisa dipercaya gitu ya. Iya. Oke, emang gitu sih, kayak nanti Mbak Tania ini cerita ke teman A, nanti teman A kita B. Iya. Gitu. Emang nggak bisa kayak menjaga rahasia meskipun udah bilang jangan bilang rahasia apa itu aja dibilangin. Ya itu karena kan saya nggak kenalan melakukan proses konseling, karena ya teman-teman saya kayak gitu, jadi saya tuh berpikiran oh nanti kalau saya cerita ke ibu ini, apalagi kan saya nggak pernah ngobrol nih sama Bu Tias, takutnya nanti kalau aku ceritaku ya diceritain ke ibu yang lain. Oke, tidak Mbak Tania. Jadi kita di sini tuh harus emang benar-benar kayak menjaga gitu, karena ini tuh sudah kayak apa ya? Ini tuh udah kayak fondasinya gitu. Jadi kalau misalkan kita tuh harus diwajibkan tidak boleh sama sekali membocorkan rahasia di konseling. Jadi Mbak Tania ini adalah konseling ibu. Ibu ini adalah konselor. Konselor ini saya tuh hanya memfasilitasi Mbak Tania saja. Nanti yang kayak mikir permasalahan jalan keluarnya gimana itu Mbak Tania sendiri, tetapi dengan bantuan ibu. Jadi nanti saya akan mendorong Mbak Tania seperti itu. Oke, sebelumnya nih Bu ingin tanya dulu, ada apa Mbak Tania ini? Oh sebentar ya, lupa. Mbak Tania kan baru pertama kali nih melakukan proses konseling. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit saja. Intinya itu proses konseling ini itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konselingnya untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi seperti itu. Apakah bisa dipahami? Sudah Bu, sudah sangat bisa dipahami. Oke, lalu ibu ingin tahu nih, Mbak Tania kesini itu ingin melakukan konseling ya? Iya. Permasalahan apa yang Mbak Tania alami? Jadi menurut saya tuh sekarang beberapa minggu ini kan kayak merasa sedih gitu loh Bu. Sedih, terus menarik diri saya dari lingkungan saya gitu. Kok bisa seperti itu? Apa alasan Mbak Tania menjadi sedih, menjadi menarik diri dari lingkungan? Itu Mbak Tania kenapa? Karena ini sih Bu, saya rasa percaya diri saya itu sekarang berkurang dulu Bu. Ibarat saya ini sekarang nggak percaya dirinya dalam artian kayak gini. Misalkan ya di kelas kan Bu, kayak ada apa ini, ada berpendapat, pendapatnya gimana. Nah aku tuh kayak takut, sedih, nggak percaya diri mengemukakan pendapat saya ini gitu Bu. Akhirnya karena rasa-rasa saya ini itu saya menarik diri dari lingkungan saya itu tadi, dari teman-teman saya. Ketika saya ditanyain pendapat kan ya, pendapatmu gimana kan gitu. Nah aku tuh kayak diem aja. Oke, sebelumnya Ibu ingin tanya nih, sejak kapan nih Mbak Tania merasa seperti itu, merasa tidak percaya diri sampai harus menarik diri dari lingkungan itu sejak kapan? Sejak ini sih saya 2 semester kemarin gitu. Oh, 2 semester kemarin. Jadi sebelum 2 semester kemarin itu masih baik-baik aja berarti? Iya Bu, sebelum semester yang kemarin itu kayak saya aktif gitu loh, mengemukakan pendapat saya. Oke, berarti sebelumnya itu Mbak Tania nih aktif ya anaknya dalam mengemukakan pendapat. Lalu kalau Ibu boleh tahu nih, kenapa sampai Mbak Tania sekarang menjadi nggak percaya diri buat mengemukakan pendapat sampai harus menarik diri itu, ada hal apa nih yang melatar belakangi sebelumnya?
ada sih Bu, tapi kayak ya apa ya, ya ini sih yang banjir saya akhirnya ingin melakukan khusus konseling gitu loh Bu. Yang di semester 2 semester kemarin kan awalnya kan saya aktif nih dalam mengungkapkan pendapat, jadi kalau ada kayak forum atau ada perkuliahan saya tuh ya mengungkapkan pendapat saya gitu. Nah ada ketika Bu, ada pokoknya rapat gitu loh Bu ibaratnya. Nah kan mengungkapkan pendapat. Nah saya itu mengungkapkan pendapat satu Bu, Kak. Menurut saya itu penting gitu loh Bu. Akhirnya saya ungkapkan dalam forum itu tadi. Tapi ketika saya mengemukakan itu, Kak, pendapat saya ini ditentang oleh teman-teman saya gitu loh Bu. Terus teman-teman saya menertawakan pendapat saya ini. Akhirnya kayak saya menarik diri saya, kan seharusnya kalau orang berpendapat ya udah berpendapat aja, kalau emang salah ya udah nggak usah harus diketawain gitu loh Bu. Oke, Ibu ingin tahu nih gimana perasaan Mbak Tania ketika berpendapat lalu ditertawakan tadi. Iya itu tadi Bu, kan awalnya aku pede, ibarat pede banget, pede nih langsung ditertawain tuh Kak, langsung dulu. Oh, berarti Mbak Tania langsung merasa langsung cium gitu ya, Iya. langsung down banget. Oke, iya sih, jadi kayak gimana ya, kita setiap orang itu juga kan berhak untuk berpendapat ya. Oke, jadi ibu akan ibu sangat memahami apa yang Mbak Tania rasakan. Oke, sebelumnya tujuan dari Mbak Tania mengikuti proses konseling ini untuk apa? Oh, tujuan saya ya Bu ya, kayak mengembalikan ini tadi Bu, rasa saya itu tadi. Rasa percaya diri Iya, tadi ya. supaya enggak saya ini kan dia lama-lama ya enggak enak sih Bu, Kak. Enggak percaya diri. Semisal nih saya berpendapat, nah pendapat saya itu cuma terpendam gitu loh Bu, berarti kan enggak tak ungkapkan tuh Kak. Iya, enggak enak lama-lama. Kan siapa tahu ternyata pendapat Mbak Tania ini sangat penting dan emang benar gitu ya. Takut terus Mbak Tania dalam posisi sekarang yang tidak percaya diri. Iya itu. Iya. Oke. Jadi di sini Ibu akan membantu Mbak Tania dengan teknik konseling Oke, jadi Ibu di sini akan membantu Mbak Tania dengan melakukan proses dengan teknik reinforcement positif. Jadi reinforcement positif itu adalah bentuk pemikiran yang sebelumnya Mbak Tania tadi pikirnya irasional, nanti diubah menjadi rasional yang lebih baik. Nah, nantinya kalau misalkan Mbak Tania ini sudah kayak udah bisa melakukan, udah bisa mengimplementasikan dengan baik pemikiran-pemikiran baik, nah nanti Mbak Tania akan mendapatkan reward seperti itu. Nah, rewardnya ini dari diri Mbak Tania untuk diri Mbak Tania juga seperti itu. Apakah bisa berani? Iya Bu, sudah bisa. Oke, kalau begitu Ibu ingin tanya nih, apa alasan teman-teman Mbak Tania nih? Pastinya kan ternyata kan tidak semua mengetawakan kan. Nah, apakah dari situ Mbak Tania tuh masih belum kayak bercerita pada teman Mbak Tania ini, aku berdebat seperti ini, kenapa ya kok ditertawakan? Atau Mbak Tania nih ya bertanya gitu pada teman-teman Mbak Tania yang menertawakan tadi, mengapa kok sampai ditertawakan gitu? Kalau itu sih belum Bu, karena kan ibarat ya Bu ya, kan saya waktu itu mengungkapkan pendapat dengan percaya diri, dengan berpikir kalau pendapat saya ini bisa diterima, terus langsung diketertawakan tuh kayak langsung cemburu gitu, dan saya nggak berani untuk menanyakan kepada mereka alasannya apa. Oke, sekarang Ibu ingin tanya dulu nih, Mbak Tania, untuk merubah pikiran Mbak Tania yang menjadi yang sebelumnya irasional menjadi rasional. Nah, Mbak Tania ini ada planning apa nih? Atau masih kepikiran apa gitu? Planning ya Bu ya, kayaknya sih ini Bu, betul kata Ibu, menanyakan kepada teman itu tadi loh Bu, apakah
apa sih yang membuat mereka tertawa? Apakah pendapat saya ataukah ketika saya bergerak atau ketika saya berpakaian atau gimana gitu? Oke, eh, bisa sih. Jadi apa ya Mbak Tania? Jadi sebelumnya tuh kayak iya nanti bisa dibicarakan lagi seperti apa sih, saya juga punya hak kan, kan Mbak Tania nih punya hak kan buat Iya, berpendapat. Iya, kan semua orang punya hak untuk berpendapat. Kenapa ketika aku berpendapat malah ditertawakan gitu? Oke, jadi kan bisa seharusnya nanti kalau misalkan Mbak Tania pendapatnya sedikit salah gitu kan nanti bisa diingatkan oleh Oh iya, teman-temannya. itu yang saya harapkan sih Bu, Kak. Kalau emang pendapat saya salah nih, akan bisa dibenarkan tanpa harus Kak ditertawakan. Itu ditertawakannya satu kelas Bu, jadi kayak langsung gaul gitu Bu. Iya sih pastinya seperti itu. Oke, lalu pemikiran Mbak Tania nih, pemikiran rasionalnya apa yang akan Mbak Tania lakukan untuk kedepannya? Kan tadi pemikiran irasionalku kan ini Bu, apa kalau aku berpendapat ya seharusnya gak usah ditertawakan kan. Nah, saya kayak gini aja bukan, tertawa juga hak semua orang kan. Kan saya gak bisa apa sih, gak bisa melarang seseorang untuk tertawa. Jadi saya pikir kalau emang mereka tertawa ya sudah, itu bisa. Tadi kan itu kan nanti kan kalau misalkan temen Mbak Tania memang ada hak mereka bertertawa, tapi kalau misalkan terus kayak gitu Mbak Tania nggak bakal bisa maju. Mbak Tania bakal dorong terus, kenapa sih Iya saya ditertawakan terus, Iya kenapa? sih, itu harus ditanyakan sih Bu. Menurutku ya ditanyakan ke teman-temanku ini, kenapa sih kok aku diketawain kalau sedang mengemukakan pendapat, padahal kan ya aku berhak juga untuk mengemukakan pendapat ini. Oke, lalu apalagi nih rencana Mbak Tania untuk kedepannya itu bagaimana untuk merubah pikiran yang irasional tadi menjadi yang lebih rasional? Tadi kan saya menarik diri kan Bu, menarik diri dalam lingkungan belajarku. Kalau di kampus gitu waktu belajar ya aku diem main, ya aku ada di situ tapi aku diem aja Bu. Nah sekarang saya akan mengubahnya kayak lebih giat lagi gitu loh Bu, lebih giat dalam belajar. Kalau emang ada misal nih ada mengemukakan pendapat. Nah, aku tuh mengemukakan pendapat saja. Kalau misal emang salah atau benar, ya udah urusan nanti aja. Yang penting saya itu mengemukakan pendapat saya gitu. Iya. Ya benar sekali Mbak Tania. Jadi Mbak Tania nih sudah bisa menemukan pemikiran baru, pemikiran yang lebih baik, yang rasional daripada yang sebelumnya. Oke, lalu setelah itu apa yang akan tahap-tahap apa lagi nih yang akan Mbak Tania lakukan? Ya, saya ini sebut yang itu tadi mengemukakan pendapat karena nggak semua orang itu bisa mengemukakan pendapat mereka. Nah itu karena di kelas Mbak Tania nih berapa orang? Kalau nggak salah 32. Oke, 32 kan nggak mungkin semua itu berpendapat kan ya. Iya. Nah, berpendapat kan dari diri sendiri nih. Nah itu Mbak Tania nih nggak apa-apa kalau misalkan emang pendapatnya nanti ditentang sama teman-teman, ya udah kayak dibilangin jangan ditertawakan, ini dari pendapat saya. Kalau misalkan salah, ingetin di mana yang benarnya gitu. Kan bisa dijadikan pelajaran nih. Kita kan tidak bisa memulai belajar yang baru tanpa ada kesalahan tadi. Iya, Seperti itu. Oke. Kalau begitu Mbak Tania nih sudah bisa mikir yang lebih baik ya. Iya Bu. Oke. Jadi setelah berarti Mbak Tania tadi bilang ya pikiran irasional tadi mengubah dengan cara belajar, lalu dengan cara kayak mengemukakan pendapat saya. mengemukakan pendapat tadi. Salah benar itu sebenarnya. Iya. Yang penting itu emang usaha sih Mbak Tania. Oke. Setelah itu
setelah Mbak Tania usaha nih, setelah emang Mbak Tania bisa untuk berproses untuk mengumpulkan pendapat lagi, reward apa nih? Kan ada reward untuk diri Mbak Tania nih, karena Mbak Tania sudah bisa menjalankan pemikiran yang rasional tadi. Nah, reward apa yang akan diberikan Mbak Tania untuk Mbak Tania nih sendiri? Oh, ketika aku bisa berpikiran rasional sesuai dengan apa yang aku ungkapkan tadi, gitu kan Bu ya. Nah, reward. Nah, ini tuh ini Bu, apa? Ketika saya sudah bisa berpikiran rasional, itu satu hari aja atau gimana Bu? Hanya satu hari saja? Ya enggak, tentunya kalau nanti sehari saja kan, nanti kalau Mbak Tania sudah memikirkan irasional lagi, ya Mbak Tania nggak bakal bangkit lagi dong. Jadi itu Mbak Tania tuh harus bisa berusaha, itu ditanamkan dari diri Mbak Tania bahwasanya aku tidak boleh mikir yang buru-buru, aku tidak boleh kayak menertawakan, kan bukan berarti mereka semua benci sama Mbak Tania. Nah, Mbak Tania tuh bisa ditanamkan, yang penting saya harus berpendapat. Siapa tahu memang pendapat saya ini memang yang diperlukan gitu kan untuk membantu kelancarannya nanti gitu. Nah, nanti kalau misalkan memang salah ya minta dibeli sama temennya, ini baiknya tuh yang gimana, nanti kan bisa dibicarakan lagi seperti itu. Nah, lalu apa nih reward yang Mbak Tania berikan untuk Mbak Tania sendiri ini? Jangkanya harus, kalau bisa sih harus selamanya ya. Kayak pemikiran rasionalnya, pemikiran baik, jangan sampai kayak mikir buruk seperti itu. Karena kalau mikir buruk terus nanti jadinya tuh overthinking yang berlebihan seperti itu. Kalau ribetnya ya Bu, apa ya Bu ya? Ini aja sih Bu, kayak aku kan suka main, kayak nongkrong gitu. Nah itu aja Bu, kayak satu hari saya bisa nongkrong. Oke, itu berarti sudah menjadi reward Mbak Tania sendiri ya. Itu Mbak Tania sendiri yang milih ya untuk itu. Oke, jadi kalau misalkan Mbak Tania ini bisa menjalankan pemikiran yang rasional terus, yang baik-baik terus, nanti Mbak Tania akan bisa main seharian gitu ya. Oke, yang penting jangan pulangnya jangan terlalu malam ya. Nanti ditelepon aku. Iya, kan cewek juga kan. Kalau cowok kan ya mau dia pulang subuh pun ya nggak masalah bagi orang tuanya gitu. Yang penting nggak aneh-aneh gitu. Oke, saya ingin Mbak Tania ini bisa konsisten ya dalam melakukan apa yang ingin Mbak Tania ubah tadi. Jadi harus konsisten, harus selalu diterapkan apapun itu. Jadi jangan ada lagi ketidakpercayaan diri. Kita tuh harus percaya diri itu emang nomor satu. Kalau nggak gitu kita bakal apa ya, kita tuh nggak bisa kayak membangun pendapat. Siapa tahu kan kayak mikir kan si A ngomong kayak gini, padahal sebenarnya tuh nggak seperti itu, nggak seperti ini gitu ya. Nah itu kan siapa tahu yang dibilang Mbak Tania yang seperti itu tadi, siapa tahu kan benar. Jadi kalau misalkan nanti nggak diomongin sama Mbak Tania kan teman-teman nggak tahu, jadinya kan ya teman-teman Mbak Tania salah gitu, kan nggak ada pilihan tadi. Dan Mbak Tania jika salah pun juga kayak gitu, teman-temannya nih harus bilang gitu. Kalau enggak ya nanti bakal ada salah terus gitu. Seperti itu. Oke. Lalu saya ingin bertanya lagi nih terakhir, apa yang Mbak Tania peroleh nih dari proses kita konseling? Inti yang saya dapat ya Bu ya dalam proses konseling kali ini, ya itu Bu, merubah pemikiran saya yang awalnya irasional menjadi lebih rasional. Kayak tadi saya berpikir saya menarik diri dari lingkungan kuliah saya gitu. Nah saya sekarang berusaha untuk ya tetap berusaha ada di lingkungan itu. Saya kan tadinya malu mengungkapkan pendapat saya karena ditertawakan. Nah sekarang saya lebih berpikir ya saya berhak untuk mengemukakan pendapat. Jikalau pendapat saya ini benar, ya sudah. Ketika pendapat saya ini salah, ya benarkan saya gitu. Dijadikan pelajaran. Ya, dijadikan pelajaran buat saya. Oke, sepertinya Mbak Tania ini sudah bisa sih untuk melakukan pikiran yang lebih baik gitu ya. Ya saya minta Mbak Tania ini seperti
seperti itu selalu ya. Iya. Dalam keadaan apapun nanti kan tadi saya bilang teman menertawakan kan belum tentu mereka benci sama Mbak Tania kan. Jadi apapun itu yang membuat Mbak Tania ini mikirnya buruk, nanti diolah lagi pikirannya. Apa yang membuat mereka tuh seperti itu gitu. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi sama Mbak Tania? Sudah Bu, sudah sangat gimana ya, itu sangat membantu saya untuk berpikir ke lebih yang baik gitu berarti dari pemikiran saya yang buruk itu. Terima kasih ya Bu. Oke, baik, sama-sama. Sepertinya konseling kali ini sudah selesai. Mbak Tania sudah bisa memikirkan pemikiran yang lebih rasional. Nah, saya ingin 1 minggu ke depan saya ingin Mbak Tania datang lagi ke sini. Oh iya Bu. Saya ingin mengevaluasi nih apakah Mbak Tania masih seperti itu. Kan pastinya kan besok kan ada kuliah nih Mbak. Iya. Nah, saya tuh ingin tahu dan proses 1 minggu ke depan itu Mbak Tania itu apakah masih tidak percaya diri atau Mbak Tania ini sudah percaya diri lagi seperti itu. Oke, apakah bisa? Bisa Bu, bisa. Oke. Tapi waktunya itu ya Bu, bisa nggak? Kalau kan aku belum tahu nih minggu depan itu kayak hari apa yang kosong, waktunya bisa disesuaikan nggak? Oh bisa, jadi nanti Mbak Tania hubungi saja saya, WA saya lombarnya hari ini Bu gitu. Iya Bu. Nah nanti saya akan selalu ada hari untuk Mbak Tania ini. Makasih Iya, sama-sama. Oke. Kalau begitu saya juga mau ada kegiatan. Kalau gitu saya mau pamit dulu ya Bu. Saya mau pamit dulu ya Mbak Tania. Iya. Oke. Berarti proses konselingnya sudah selesai ya Sudah, Bu? Bu. Oke, saya boleh pergi dulu ya Bu. Boleh. Terima kasih Iya. Bu.